Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 12-2. Nama aku Irfan Bagusadi Pratama, absen 16. Nama aku Prasetyo Bagus Dwi Terminto, absen 29. Pembahasan ini dikaitkan dengan kasus Kim Garam, mantan anggota Le Sserafim yang sempat menjadi sorotan publik karena tuduhan perundungan yang tersebar melalui media sosial. Melalui video ini, kami akan menyampaikan pengertian cyberbullying, menganalisis kasus yang terjadi, serta menyampaikan dampak dan cara pencegahannya. Kim Garam adalah seorang trainee yang diperkenalkan sebagai member girl group baru Le Sserafim di bawah Hype dan Short Music pada April 2022. Saat itu, internet dihebohkan dengan tuduhan bahwa ia melakukan tindakan bullying di sekolah menengah pertamanya. Namun, kontroversi ini bukan hanya sekedar rumor biasa, tetapi informasi tentang insiden sekolah, foto dokumen, dan komentar netizen menyebar luas di media sosial dan komunitas online, membuat kasus ini menjadi topik besar di kalangan penggemar K-pop dan netizen internasional. Awal cerita dimulai ketika akun anonim di Twitter dan platform komunitas Korea mulai menyebarkan klaim bahwa Kim Garam melakukan perundungan di sekolah semasa SMP. Akun-akun ini menyebutkan perilaku seperti mengejek, mengancam secara verbal, sampai bukti foto lawas yang terlihat negatif tentang dirinya. Kabar ini langsung viral di sosial media, dibantu oleh tagar seperti tagar Garam Out yang menuntut agar Hype membatalkan debutnya. Melihat rumor buruk yang menimpa artisnya, Hype dan Short Music merilis pernyataan resmi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar dan diedit dengan niat buruk, dan beberapa klip adalah rumor yang berlebihan. Parahnya lagi, Kim Garam ternyata pernah menjadi target rumor dan cyberbullying di sekolahnya sendiri. Setelah tuduhan perundungan terhadap Kim Garam tersebar di media sosial, reaksi publik muncul dengan sangat cepat dan masif. Berbagai platform seperti Twitter, forum daring Korea, dan media internasional dipenuhi komentar yang menilai Kim Garam sebagai pelaku perundungan, bahkan sebelum ada penjelasan lengkap dari pihak terkait. Salah satu bentuk reaksi publik yang paling menonjol adalah munculnya tagar penolakan, seperti tuntutan agar Kim Garam dikeluarkan dari grup. Ribuan komentar berisi kecaman, hinaan, dan penilaian negatif terus bermunculan. Banyak warganet yang menganggap rumor yang beredar sebagai kebenaran mutlak tanpa menunggu klarifikasi resmi. Pada tahap ini, reaksi publik tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai cyberbullying karena komentar negatif dilakukan secara massal dan berulang. Tuduhan disebarkan secara luas tanpa verifikasi, dan Kim Garam menjadi sasaran tekanan psikologis melalui dunia maya. Selain itu, identitas pribadi Kim Garam sebagai remaja yang masih sangat muda seringkali diabaikan. Banyak komentar tidak mempertimbangkan dampak mental dari serangan daring yang terus-menerus. Karena tekanan publik dan kontroversi yang makin panas, Hype melakukan langkah-langkah penting. 19 Mei 2022, Kim Garam diumumkan hiatus sementara dari semua aktivitas grup. 20 Juli 2022, Hype dan Short Music secara resmi memutus kontraknya dan Kim Garam resmi keluar dari Le Sserafim. Dari reaksi publik dan cyberbullying yang terjadi dalam kasus Kim Garam, kita dapat melihat bahwa dunia digital memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak dari cyberbullying serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya agar kasus serupa tidak terus terulang. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, penghinaan, dan penyebaran informasi negatif melalui media digital seperti media sosial, pesan, atau forum online. Beberapa contoh dari cyberbullying adalah menyebarkan komentar dan informasi negatif, membuat tagar untuk menyerang target, dan menyebarkan rumor atau gambar yang memalukan. Menurut penelitian, tindakan ini disengaja untuk menyakiti psikologis korban, dan dampaknya akan lebih luas karena penyebaran internet yang begitu luas. Ada beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan menyebarkan informasi negatif dengan tujuan menyakiti psikologis korban.
Yang kedua, bagaimana cyberbullying muncul dalam kasus ini? Rumor dan informasi yang tersebar di sosial media yang menyerang reputasi Kim Garam sebelum fakta yang lebih terkonfirmasi. Yang ketiga, apa akibat yang dialami Kim Garam? Ia mengalami tekanan publik besar, hiatus dari kegiatan grup, dan akhirnya keluar dari agensi. Menurut saya, dari kasus ini menunjukkan dua sisi yang berbeda dari cyberbullying. Sisi negatifnya adalah cyberbullying dapat menyeret nama seseorang ke opini publik tanpa memastikan kebenaran. Dan netizen bisa menjadi hakim online tanpa bukti yang kuat. Sedangkan sisi pembelajaran dari kasus ini adalah sebaiknya kita jangan cepat menyimpulkan sebelum ada fakta yang jelas. Dan kita harus memiliki sikap empati dan hati-hati saat menanggapi isu negatif. Dari yang telah kita bahas, kita dapat simpulkan bahwa cyberbullying memiliki beberapa dampak, antara lain yang pertama, dampak psikologis seperti stres, depresi, dan rasa malu. Yang kedua, dampak sosial seperti kehilangan kesempatan karir. Yang ketiga, dampak reputasi, nama baik di mata publik rusak. Ada beberapa cara untuk mencegah perilaku cyberbullying. Yang pertama, jangan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua, melaporkan konten negatif atau merugikan di platform media sosial. Dan yang ketiga adalah untuk selalu mengedukasi teman dan orang sekitar tentang bagaimana penggunaan internet yang bertanggung jawab. Nah, penanganan yang dilakukan terhadap korban bullying diantaranya adalah mendukung korban secara positif. Jika menemukan hoaks, ajukan klarifikasi ke sumber resmi, dan gunakan fitur pelaporan di media sosial. Jika perlu, minta bantuan kepada pihak yang profesional yang dilakukan secara hukum ketika fitnah merugikan seseorang. Itulah video kita tentang cyberbullying dan kasus Kim Garam. Semoga video kali ini tidak hanya memberi kita informasi, tetapi juga pembelajaran untuk lebih bersikap hati-hati saat bersikap di media sosial. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.